Berikut cerita horor. Penghuni rumah tua. Menceritakan seorang nenek tua bernama Sarah yang tinggal sendiri di rumah tuanya. Ia selalu diteror oleh makhluk yang ingin mengambil nyawanya. Di tengah malam yang sunyi, nenek Sarah terbangun oleh deritan lantai kayu yang melangkah ke arah kamarnya. Saat nenek Sarah membuka matanya, ia memperhatikan bayangan samar yang bergerak di depan pintu kamarnya. Nafasnya tertahan saat suara langkah kaki pelan terdengar semakin mendekat. Ia merasa seakan ada seseorang di sampingnya. Namun, saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Dengan rasa takut, nenek Sarah memutuskan untuk tetap di tempat tidurnya. Ia berusaha untuk tetap tenang. Namun, suara deritan langkah kakek di lantai kayu rumahnya semakin keras terdengar. Langkah kaki itu selalu berhenti di depan pintu kamarnya. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Saat nenek Sarah menoleh, ia melihat bayangan samar yang berdiri diam di depan pintu kamarnya. Meski dalam ketakutan, ia mencoba berbicara. Namun, mulutnya seakan terbungkam. Bayangan itu hanya berdiri diam, menatapnya dari balik pintu. Pagi harinya, nenek Sarah mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang terjadi semalam hanya mimpi buruk. Namun, perasaan gelisah tak kunjung hilang. Setiap malam, nenek Sarah merasa selalu diawasi. Setiap langkahnya di rumah tua itu terasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Nenek Sarah mulai merasakan adanya sesuatu yang salah di rumahnya. Esok harinya, nenek Sarah terkejut saat melihat sebuah boneka tua di depan pintu kamarnya. Boneka itu memiliki mata kaca yang hitam, menatapnya dengan tatapan kosong yang menakutkan. Tubuhnya gemetar saat menyentuh boneka itu. Bulu kuduknya meremang seketika. Ia pun bertanya-tanya, siapakah yang menaruh boneka ini di pintu kamarnya? Malam itu, nenek Sarah duduk di ruang tengah, berusaha melupakan peristiwa mengerikan itu. Namun, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, langkah kaki terdengar lebih keras, menghampiri dari arah dapur. Nenek Sarah mencoba mengabaikannya. Akan tetapi, ketukan halus di jendela ruang tengah membuat jantungnya berdegup cepat. Saat ia menoleh, bayangan samar itu tampak lagi di jendela, hanya menatapnya diam tanpa kata. Suara bisikan misterius mulai terdengar. Setiap kali nenek Sarah beranjak tidur, hawa dingin menusuk tulangnya, membuatnya tak bisa tidur dengan nyenyak. Terkadang, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dengan lirih di lorong kamarnya. Ia mencoba melawan rasa takutnya, tetapi setiap kali melangkah keluar kamar, tak ada siapapun di sana. Dan keadaan ini membuat nenek Sarah semakin tertekan. Boneka yang dulu ditemukannya di depan pintu kamar, kini mulai berpindah-pindah tempat. Kadang berada di ruang tengah, kadang di dapur, seolah-olah boneka itu hidup. Nenek Sarah mulai kehilangan akal sehatnya. Perasaan takut menguasainya. Ia mencoba membuang boneka itu. Akan tetapi, keesokan harinya, boneka itu kembali muncul di rumah. Matanya yang kosong, seolah mengikuti kemanapun nenek Sarah pergi. Suatu malam, nenek Sarah mendengar suara tangisan yang pelan di dekat jendela kamarnya. Nenek Sarah menggigil, merasa seperti ada sosok yang menangis di samping tempat tidurnya. Ketika ia mencoba melihatnya, nenek Sarah hanya melihat bayangan anak kecil dengan wajah pucat menatapnya. Bayangan itu perlahan menghilang. Namun suara tangisan masih terngiang di telinganya. Setiap malam, suasana di rumah nenek Sarah semakin mencekam, dengan suara-suara aneh yang tak kunjung berhenti. Nenek Sarah sering menemukan bercak-bercak kecil di lantai yang menyerupai jejak kaki kecil. Rasa takutnya berubah menjadi teror ketika ia menemukan pesan bertuliskan, "Aku akan kembali," di cermin kamarnya. Tulisan itu tampak seperti goresan kuku yang tajam, membuat nenek Sarah semakin takut. Pada malam terakhirnya, suara langkah kaki terdengar lebih keras dari biasanya.
mengarah ke kamar Nenek Sarah. Nenek Sarah tahu bahwa sosok itu telah kembali untuk menjemputnya. Pintu kamar Nenek Sarah perlahan terbuka, memperlihatkan bayangan besar yang menutupi seluruh pintu kamarnya. Nenek Sarah pun menutup matanya. Ia merasakan dingin yang menyengat, dan suara bisikan terakhir terdengar di telinganya. Keesokan harinya, penduduk kota menemukan rumah itu kosong, dan Nenek Sarah tak pernah terlihat lagi. Cerita pun selesai. Dan untuk teman-teman yang menonton, bila suka dengan cerita ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di cerita selanjutnya.